Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dampak dari perang Iran kemarin salah satunya orang-orang Syiah berada di atas angin. Sehingga yang tadinya orang-orang Syiah terkhusus di Indonesia itu tidak berani menampakkan diri, itu sudah mulai berani menampakkan diri. Dan apakah itu hal bagus? Kalau bagi saya, ya, dilihat dari segi dakwah itu hal yang tidak bagus. Tapi kalau dilihat dari segi kejelasan pengetahuan, kejelasan ilmu, itu hal yang bagus. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan jernih, bisa melihat dengan jelas. Bukan propaganda yang sampai kepada kita. Kalau kita tahu ini Syiah itu Syiah, kita minimalnya bisa mengetahui sebetulnya perbedaan kita dengan mereka itu di mana. Nanti memang misalkan salah satu jurus yang suka dipakai itu, orang-orang Syiah itu kan suka takiyah. Ya takiyah itu, katakanlah ya, itu kan i'tiqad tidak sesuai dengan kenyataan, bukan dengan kenyataan. I'tiqad, keyakinan itu tidak sama dengan apa yang diucapkan, yang dikatakan. Nah itu memang diperbolehkan ya, untuk orang muslim sekalipun diperbolehkan. Kalau misalkan mereka itu ada di tempat orang-orang yang kafir, kemudian takut akan dipersekusi di negeri itu, ya dia tidak perlu untuk menampakkan keislamannya. Nah, sama Ahlussunnah wal Jamaah demikian juga. Dulu waktu pernah Mu'tazilah pernah menjadi khalifah tuh, itu bertakiyah. Malah kalau tidak salah dari riwayat dari Imam Syafi'i itu ya, pernah ditanya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Imam Syafi'i kan menjawab, adapun anu begitu ya, ini semua adalah makhluk. Padahal bukan kepada Al-Quran itu. Al-Quran kalau tidak salah perbuatan manusia, kemudian surga neraka lah kalau tidak salah. Ini semua adalah makhluk begitu. Nah ini semua itu maksudnya tangan ini itu makhluk, bukan apa yang tadi disebutkan. Itu kan cara seperti itu. Ya salah siapa? Kita tidak bisa mentolerir orang-orang yang memiliki keyakinan Syi'i. Nah apakah mereka itu perlu ditolerir? Saya katakan seperti ini. Secara i'tiqad ada yang tidak bisa ditolerir secara i'tiqad. Tapi kalau secara orang, ya masa sama orang Nasrani saja kita mentoleransi, masa sama orang Syiah enggak begitu. Itu adalah sebuah kerancuan ya. Nah ini akan agak panjang pembahasannya. Cuman kita akan lihat dulu. Ini ada seorang Habib, saya lupa lagi namanya. Nanti beliau akan sebutkan sendiri namanya siapa. Itu mengucapkan kenapa saya memilih Syiah. Dan beberapa argumennya itu menarik untuk kita saksikan ya. Yang mana saya pernah mengatakan bahwa Syiah dengan Sunni itu lebih dekat daripada Sunni dengan Wahabi. Kenapa demikian? Kita saksikan saja dulu ya videonya nih. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Anda mungkin sudah bertanya, kenapa saya Syiah? Tapi sebelum masuk ke situ, Anda harus tahu dulu apa itu Syiah. Syiah adalah mazhab besar dalam Islam selain Sunni. Syiah secara bahasa berarti pengikut, bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai seorang Syiah. Wa min syi'atihi ila Ibrahim. Akan tetapi dalam konteks ini, mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu berarti penjelasan Syiah dari segi bahasa ya, yang mana itu hanya disebutkan mudhofnya saja, tatkala dia menjadi istilah, yaitu Syiahnya saja. Padahal yang dimaksud adalah Syiatu Aliyin begitu, Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah atau pengikut sahabat Nabi. Jadi perlu dipahami bahwa intinya Syiah mengikuti keluarga Nabi, sementara Sunni mengikuti sahabat Nabi. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa sumber dan metodologi ilmuwan dan di hadis pun berbeda. Sebentar ya. Nah ini sebagaimana kita harus mengenal Syiah, kalau kita mau paham, Syiah pun harus mengenal kita. Nah ini jangan sampai dibulak-balik ya. Kita tidak boleh salah paham terhadap mereka, lah kok mereka salah paham terhadap kita. Jadi Ahlussunnah wal Jamaahnya itu dia sawadul a'zam. Kalau kita mau melihat
definisi secara umum dulu, sawadul a'zam. Dan sawadul a'zam ini yang menjadikan ijma salah satu landasan hukum kita tuh, sawadul a'zam. Dan ijma'nya ini bukan ijma' kaleng-kaleng, dalam pengertian ini bukan ijma'nya orang awam atau ijma'nya orang bodoh, tetapi ini adalah ijma'nya para ulama. Yang mana kita melihat bahwa para sahabat itu tidak berarti mereka itu tidak melaksanakan kesalahan, tetapi mereka itu memiliki tools untuk memahami apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, oleh yang Rasulullah fatwakan, atau yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu di dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah akal komunal mereka saat itu. Nah, sehingga apabila ada kesepakatan para sahabat ini yang mana mereka katakanlah ya, ini kalau nih katakanlah bertentangan dengan sahabat yang lain, yang mana sahabatnya ini lebih banyak daripada sahabat yang sedikit itu, maka disebutlah itu adalah jamaahnya. Ya, ijma'nya para sahabat, kita katakan demikian ada. Kalau ijma'nya para sahabat tidak ada satupun yang yang tidak setuju begitu atas satu hukum partikular tertentu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti kita ini disebut pengikut sahabat seluruh sahabat, ya enggak juga begitu, enggak begitu juga pola pikirnya. Kita itu melihat para sahabat itu adalah orang-orang yang bisa diikuti. Ingat ya, bisa diikuti bukan dari fatwa mereka, tetapi dari pola pikir mereka. Itu yang kita ikuti sedekat mungkin, karena mereka itu yang paling paham terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Jangan salah, nanti di dalam mazhab Syafi'i itu banyak juga fatwa-fatwa yang bertentangan dengan fatwanya para sahabat. Itu jangan salah juga. Jadi nggak seperti itu ya. Ini dalam kalau kita mau diskusi di situ. Syiah mengikuti keluarga, sementara Sunni mengikuti sahabat. Sebagai penegasan, kami tidak menjadikan Bukhari, Muslim, atau kitab Sunnah lain sebagai rujukan utama, apalagi menganggap bahwa mereka adalah kitab yang sahih. Sekarang, sebelum masuk ke dalam pertanyaan utama. Sebentar. Mereka memiliki kitab hadis sendiri. Kita juga memiliki kitab hadis sendiri. Kenapa demikian? Karena jarh wa ta'dilnya berbeda. Jadi sumber-sumber yang diambil oleh Al-Imam Bukhari terus kepada Rasulullah SAW itu tidak dianggap sahih oleh Syiah, karena memang sedari awal patokan jarh wa ta'dilnya berbeda. Itulah kenapa ada perbedaan sampai sini, dan itulah salah satu kritik paling utama kita kepada Syi'i. Kenapa melihat keadilan seseorang itu hanya karena mereka itu dalam hal persengketaan antara Sidna Ali dan Sidna Muawiyah, atau kalau mau ditarik ke belakang itu persengketaan antara Sidna Ali dengan para khalifah sebelumnya, padahal yang mana itu tidak ada persengketaan sebelumnya. Kalau misalkan kamu itu menyangka Sidna Ali itu adalah orang yang saya berlindung dari perkataan ini, pengecut begitu ya. Jadi tatkala Sidna Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Sidna Ali itu memang merasa punya hak beliau menjadi khalifah, kemudian membiarkan saja, itu kan tidak ada nahi mungkar tuh. Tidak ada nahi mungkar itu kan maksiat. Masa itu sudah sebetulnya mereka tuh sudah mengatakan Sidna Ali maksiat juga. Nah, ini harus hati-hati, kita itu harus hati-hati di dalam hal ini, dan ini sudah menjadi perbedaan pendapat. Harusnya selesai di meja perundingan begitu ya, di dalam diskusi ilmiah saja. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sesungguhnya bentuk keyakinan Anda? Atau mungkin lebih lugas lagi, Anda melihat saya dan Anda memiliki satu pertanyaan, kenapa dia Syiah? Ketahuilah, ini bukan sekedar label yang menempel, bukan pula identitas yang diterima begitu saja tanpa perenungan. Bagi saya, ini adalah sebuah perjalanan dan perenungan dalam mencari kebenaran. Dan hari ini dengan kerendahan hati saya ingin berbagi kepingan-kepingan alasan itu. Sebelumnya, ditegaskan bahwa video ini sama sekali tidak bermaksud menyinggung mazhab lain, tapi hanya ingin menjelaskan alasan mengapa saya Syiah. Alasan ada banyak, tapi saya akan fokus pada 5 alasan utama. Yang pertama, tauhid. Sebentar. Nah, ini harus kita apresiasi ya video seperti ini. Kenapa? Karena ini ranahnya memang ranah ilmu, ranah ilmiah. Ranah supaya kita setidaknya mengenal. Jadi jangan dibully juga. Wow, ini penyebaran Syiah. Ya mau gimana orang memperkenalkan dirinya, supaya kita ini setidaknya ya sedikit banyaknya terbuka pemahaman kita itu. Kalau kamu itu gak usah takut, kalau punya pola pikir yang benar gak usah takut, karena yang salah itu akan terlihat salahnya, yang benar akan terlihat benarnya. Kemurnian konsep ketuhanan. Alasan pertama
yang paling fundamental adalah tauhid. Konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami Syiah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Suci dari apa? Suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Jauh dari apapun yang sanggup dibayangkan oleh benak manusia. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam Balaghah khutbah pertama menjelaskan begitu indah tentang keagungan dan ketidakterjangkauan hakikatnya. Yang mana beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang kemuliaannya tak terlukiskan oleh para pembicara. Karunia-Nya tak terhitung oleh hitungan apapun dan hak untuk menaatinya tidak akan mampu dipenuhi oleh mereka yang berusaha. Dialah yang ketinggian akal tak sanggup mengagungkannya, yang kedalaman pemahaman tak sanggup menelusuri rahasianya. Tak ada skripsi yang bisa membatasinya, tak ada sanjungan yang memadai, tiada waktu yang ditentukan, tiada masa yang terbatas. Dialah yang menghadirkan segala makhluk dengan kekuasaannya, menyebarkan angin dengan rahmatnya dan menggoyangkan bumi yang berguncang dengan bebatuan. Karena bagaimana mungkin dia yang tak terbatas, terikat oleh sifat-sifat yang terbatas seperti kita, terikat pada tempat, memiliki tangan, wajah, bahkan betis secara literal. Pemahaman kami berbeda dengan misalnya beberapa narasi yang mungkin terdapat dalam kitab-kitab hadis tertentu. Yang misalnya menyebut bahwa Allah punya tangan secara literal, atau misalnya ketika di neraka harus berhenti neraka, kot stop karena kaki Allah ditekankan dengan neraka. Tidak, kami tidak meyakini Allah yang seperti itu. Nah sebentar ya. Kalau ini menjadi alasannya dia menjadi Syiah, ini belum alasan dia menjadi Syiah, belum ya. Yang bersangkutan ini, Habib ini. Kenapa? Karena itu masih umum dalam pengertian bahwa dari segi ini Asy'ariyah Maturidiyah dan yang diucapkan oleh beliau ini sama. Ya memang demikian. Adapun tadi misalkan siapa yang sudah dibedakan dari sini? Wahabi sudah beda tuh. Makanya kenapa saya katakan Syiah ini lebih dekat kepada Aswaja daripada Aswaja kepada Wahabi. Karena Wahabi itu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah majaz difahami sebagai hakikat. Nah, adapun orang ini ya, siapa Habib Alwi tadi ya. Orang ini mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab Sunni, di dalam kitab-kitab hadis Sunni yang mana tadi yang bersangkutan ini mengeluarkan Shahihul Bukhari, mengatakan di situ secara literal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kaki, punya tangan, punya wajah. Malah sampai menginjakkan kakinya ke dalam neraka sampai neraka itu berkata kotu begitu ya, yang suka disering diucapin sama si Khalid Basalamah itu. Itu mah tidak bisa menjadi hujah bahwa selain Syiah itu memiliki akidah tajsim, tidak. Karena kita tidak memahami itu sebagaimana makna zahirnya. Adapun yang secara zahir itu memberikan waham, memberikan sangkaan kepada adanya tajsim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau gimana? Jangankan hadis, Quran saja memakai begitu. Itu mah sudah dari balaghah. Makanya tadi kan malu lah kalau seperti ini, sebetulnya malu-maluin ya. Saya harap yang berbicara sebagai wakil Syiah itu lebih alim daripada yang bersangkutan ini. Ini malu-maluin kalau kayak gini. Wong di awal mengatakan Sidna Ali itu najhul balaghah, tetapi tatkala dia itu membaca kitab katakanlah hadisnya Ahlus Sunnah itu tidak memakai balaghah, itu menyedihkan ya. Itu mudah-mudahan lah yang tampil itu lebih alim daripada yang bersangkutan ini. Konsep Allah yang ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang laisa kamitslihi syai'. Ia yang tak ada satupun yang bisa menyerupainya, satupun yang bisa sepertinya. Jadi kita makan tangan itu bukan tangan asli. Bukan dua wajah, tidak dia terikat dengan tempat, di atas, di bawah, dimanapun. Tidak ada kata di mana untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang tak terhingga, dia yang tak terbayang. Dan selanjutnya dia adalah kebaikan itu sendiri. Ia tak terpisah dengan kebaikan, tak terpisah dengan sifat-sifat keagungannya. Ia tak terpisah dengan kebaikan, maka tidak mungkin ketidakadilan, ketidakbaikan itu berasal darinya. Dan ini membawa kita pada pilar yang kedua, itu keadilan ilahi. Dalam ajaran Syiah sangat tegas, Allah itu mustahil, sekali lagi mustahil berlaku tidak adil. Kenapa? Karena balik lagi, keadilan Allah itu sendiri. Kebaikan adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kebaikan bukanlah sekedar sifat baginya, melainkan Allah adalah kebaikan itu sendiri. Ini adalah konsekuensi logis dari tauhid yang murni. Ia tak terikat oleh konsep baik dan buruk yang kita ciptakan.
Ia adalah sumber dari segala kebaikan. Nah, oke. Itu sampai sini benar. Sama juga tuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu mustahil berlaku tidak adil. Kenapa? Karena Allah itu adalah keadilan itu sendiri. Dalam pengertian, kalau kita mau memiliki konsep adil, ini sudah masuk ke dalam filsafat etik, filsafat etika. Apa itu baik? Baik itu adalah perkara yang Allah nyatakan baik. Apa itu buruk? Buruk itu adalah perkara yang Allah nyatakan buruk. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu menyatakan ini baik, dan dari mana kita tahu bahwa Allah itu menyatakan ini buruk? Dari perintah dan larangannya. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah itu baik, dan semua yang dilarang oleh Allah itu buruk. Maka Allah sendiri tidak akan sampai terkena oleh keburukan. Malah kalau misalkan kita melihat ini qat'un nazar, memotong penglihatan perspektif kita dari semua itu selain Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada baik dan tidak ada buruk. Karena tidak ada baik, tidak ada buruk, kita mengatakan semuanya baik begitu. Nah, ini sampai sini sama. Jadi tadi nih ya yang mengatakan Allah itu tangan, pasti bukan tangan sebagaimana aslinya begitu. Dalam pengertian bukan makna hakikinya. Itu sama, semua sama. Sampai sini ini tidak menjadi alasan kenapa beliau itu jadi Syiah. Kenapa? Karena untuk untuk tidak menjadi mujassimah, kemudian untuk menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti berlaku adil dalam pengertian bahwa kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung Allah menetapkannya di mana. Itu nggak usah jadi Syiah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah aja. Sama kalau sampai sini mah. Ya. Nah, cuman ada gestur yang tidak baik dari yang bersangkutan ini. Apa gestur yang tidak baiknya? Kenapa menukil Sahih Bukhari yang di situ menuliskan ada lafadz yadun misalkan, ada lafadz rijlun, ada lafadz wajhun misalkan di dalam Sahih Bukhari itu, yang mana itu tidak membedakan Syiah dengan kita, tidak membedakan itu. Jadi seolah-olah memberi waham kalau misalkan tidak jadi Syiah itu tajsim. Enggak. Nah, ini gestur jeleknya. Ya, ini gestur jeleknya nih. Maka ketika ia memberikan anugerah kepada manusia berupa akal untuk membedakan mana yang benar dan salah, ia juga dan keadilannya yang sempurna mengirimkan para nabi, pembawa risalah yang selalu dalam kebaikan untuk menjadi suluh, menjadi penunjuk jalan. Dan ini sasaran ketiga, yaitu kenabian. Sebentar. Nah, jadi dari segi ini itu hanya membedakan kita dengan Mu'tazilah. Jadi kenapa saya tidak menjadi Mu'tazilah begitu? Karena Mu'tazilah itu ada takbih tahsin akli. Takbih tahsin akli itu produk dari filsafat etika. Ini yang membedakan kita tuh. Ini sudah lepas. Jadi belum menjadikan kenapa beliau itu jadi Syiah, belum. Ini masih sama nih, masih bareng. Yang sudah keluar siapa? Wahabi udah keluar. Mu'tazilah udah keluar. Mu'tazilah itu bukan mujassimah ya. Jadi Wahabi dari perkataan ini, Wahabi sudah keluar dengan pernyataannya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dalam pengertian laisa kamitslihi syai'-nya itu tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan dengan makna yang satu kategori dengan makhluk. Kalau si Wahabi kan bentuknya saja yang berbeda tuh. Jadi Wahabi keluar, mereka mujassimah. Kemudian dengan perkataan yang kedua ini siapa yang keluar? Mu'tazilah. Belum menyatakan ini khusus bagi Syiah. Jadi untuk punya yang tadi yang pertama ya, untuk memiliki akidah yang lepas dari tajsim, kamu tidak usah jadi Syiah. Dan untuk meyakini bahwa semua keadilan itu kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak usah jadi Syiah. Keyakinan bahwa semua nabi itu terjaga atau maksum. Kami percaya semua nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Adam alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, adalah pembimbing dan contoh terbaik bagi umat manusia. Karena itu mereka semua maksum dan mustahil melakukan kesalahan, terjaga secara mutlak dari segala bentuk dosa, baik yang kecil maupun besar, sengaja tidak sengaja, sebelum maupun sudah kenabian. Oke. Sama, ini yang ketiga, poin yang ketiga kenabian. Itu pun sama, Ahlussunnah wal Jamaah pun ya demikian. Ya, semua nabi itu maksum. Makanya kita tidak mengatakan, misalkan tatkala Nabi Adam alaihi salam, beliau itu memakan buah ya yang disebut khuldi itu sama iblis, memakan buah itu kita tidak mengatakan bahwa Nabi Adam itu berdosa, dan kita tidak mengatakan bahwa Nabi Adam itu diutus ke dunia atau diturunkan ke dunia karena beliau berdosa sudah memakan buah itu. Enggak. Ya, itu ada penjelasannya. Yang paling bagus itu penjelasannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, karena beliau itu melihat dari segi usul fikih. Jadi Nabi Adam pun beliau itu memiliki usul fikih. Dan itu bagus sekali pembahasannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi sampai sini pun kenabian begitu ya, salah satu alasan ketiga. Kenabian yang menjadikan saya jadi Syiah, misalkan kata siapa, kata yang bersangkutan ini.
adalah keyakinan bahwa di Syiah semua nabi itu maksum, sama. Di Aswaja juga sama, semua nabi maksum. Jadi belum khusus jadi Syiah juga. Nggak harus kamu jadi Syiah untuk memiliki i'tiqad bahwa semua nabi ya berarti termasuk Rasul kan maksum, lepas dari kesalahan, baik besar ataupun kecil, baik sengaja ataupun tidak. Kalau tidak kan nggak sengaja, nggak dosa begitu. Itu sudah terlepas dari kata dosa itu sendiri begitu. Ini sudah tidak perlu menjadi Syiah untuk memiliki keyakinan seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hamba yang terpilih yang tak akan disesatkan oleh iblis, illa ibadika minhumul mukhlasin. Iblis tidak akan mengganggu, menggoda orang-orang yang mukhlasin, orang yang terpilih. Sekali lagi, semua nabi tidak akan membuat kesalahan, terutama sang penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat itu sendiri. Maka dengan segala hormat, pemahaman kami mungkin berbeda dengan narasi yang ada yang mencerdai kesempurnaan beliau dan juga para nabi lainnya. Seperti katakanlah riwayat yang mengatakan Nabi pernah kena sihir. Nabi yang bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta yang bertanya. Atau misalnya orang tua Nabi yang berada di neraka. Nabi yang buta huruf. Nabi yang depresi hingga ingin bunuh diri. Atau bahkan halnya seperti Nabi yang perlu dibelah dadanya secara fisik untuk mencapai kesucian. Yang mana kesucian sudah ada pada Nabi bahkan sebelum kelahirannya. Sebentar. Ini banyak ya. Nah ini yang saya tidak suka. Kenapa harus seperti ini? Kalau mau menjelaskan Syiah. Karena yang disebutkan tadi ini posisi-posisinya ya. Ada yang menjadi posisinya Aswaja, ada yang tidak menjadi posisinya Aswaja. Nah ini nih, ini mah sudah berusaha untuk menyebarkan faham Syiah ya. Dan menyudutkan faham Ahlussunnah wal Jamaah yang mana tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan Syiah punya wajah yang lebih bagus daripada orang ini ya. Beliau Habib ya, mohon maaf. Begitu. Nah, satu tadi apa? Rasulullah SAW itu terlepas dari semua kesalahan-kesalahan dan semua cacat-cacat kemanusiaan. Saya katakan itu benar. Iya, itu adalah posisinya Aswaja pun demikian. Kemudian kalau dari situ yang bersangkutan ini menjadi menafikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak akan bermuka masam. Kemudian Rasulullah SAW itu tidak akan terkena sihir. Kemudian Rasulullah SAW itu pernah ingin sampai katakanlah bahasa jelek lah ya, ingin loncat dari gunung begitu. Kemudian tadi dadanya dibelah. Ini kalau kita bahas satu-satu misalkan ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu, tadi satu lagi, orang tuanya Rasulullah SAW itu tidak di neraka tapi di surga. Nah, kita lihat dari satu dulu nih, dari satu poin dulu. Poin apa? Bahwa Rasulullah SAW itu tidak mungkin terkena sihir. Nah ini, keyakinan kita itu tidak bisa mengalahkan fakta. Faktanya, riwayat itu sampai kepada kita hampir mutawatir. Kalau misalkan kita ini melihat sabab nuzulnya Anas, kemudian sabab nuzulnya Al-Falaq ya, yaitu sabab nuzulnya karena Rasulullah SAW itu terkena sihir. Apakah Rasulullah SAW terkena sihir itu menjadikan beliau kurang? Tidak. Hanya karena kita itu melihat Rasulullah SAW ini mustahil terkena oleh kekurangan dalam hal ini, nanti ada kekurangan dari segi basyariah, dari segi kemanusiaan. Yang kedua itu kekurangan dari segi syariat. Itu yang dari segi syariat tidak mungkin ya, karena itu adalah akan menjadi sifat khianat, sedangkan Rasulullah itu memiliki sifat amanah. Amanah itu tidak pernah melaksanakan dosa. Itu tidak mungkin. Kalau misalkan kekurangan dari segi kemanusiaan yang mana tidak mengganggu posisi beliau sebagai Rasul, itu nggak jadi masalah. Apa kita tidak melihat bahwa anak laki-laki beliau itu banyak yang wafat? Apakah kita tidak melihat bahwa Rasulullah SAW itu hidup dalam keadaan kekurangan dalam segi ekonomi? Apakah kita tidak melihat itu? Itu fakta. Mau gimana lagi? Nah, fakta ini tidak menjadikan Rasulullah SAW itu kurang. Ya, orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu kaya raya itu orang nggak baca sejarah ya. Itu kita bisa berdebat di situ. Nah, jadi ala kulli hal, kenanya Rasulullah SAW oleh sihir ini justru menjadi mukjizat bagi beliau. Ini kalau bukan Rasulullah yang kenanya mungkin udah mati, udah wafat itu. Tapi Rasulullah itu hanya kena pusing saja sedikit. Dan subhanallah mengetahui buhul itu di mana ditanamnya, mengetahui buhul ini di mana ditanamnya, mengetahui.
Jadi tidak menjadikan itu kurang. Makanya perdebatan kita itu bukan pada apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena oleh sihir atau tidak. Bukan di situ perdebatannya, karena riwayatnya ada. Kalau riwayatnya ada dan orang-orangnya adil, mau gimana? Sedari awal mereka tidak menerima perawi-perawi yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi jangankan hadis yang ini, hadis yang lain pun mereka tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan apa tadi? Permasalahan bermuka masam. Sama ini pun. Riwayatnya ada, abasa wa tawalla. Ya mau gimana? Sabab nuzulnya itu demikian. Ya, kalau tidak demikian nanti ada tuh. Saya pernah mendengar ada satu orang namanya Hanan Achan, itu dari Amerika. Sejauh pembacaan saya, dia pun Syi'i juga, dia pun Syiah juga. Sejauh pembacaan saya, dia itu mengembalikan abasa wa tawalla itu kepada ayat yang amat sangat jauh sekali, kepada kejadiannya Nabi siapa itu yang ditidurkan 100 tahun itu, Nabi Uzair. Ya, itu Nabi Uzair yang bermuka masam. Lah kok jauh sekali begitu? Jauh sekali. Hanya karena ingin menghindari Rasulullah SAW tidak mungkin bermuka masam. Yang mana kalau kita lihat ya, abasa wa tawalla itu kan Rasulullah bermuka masam. Bermuka masam kepada siapa? Kepada sahabat yang tidak bisa melihat. Pertanyaannya sekarang, kalau orang yang sahabat ini nggak bisa melihat, apakah bakal sakit hati Rasulullah bermuka masam itu? Ya nggak bakalan lah. Kenapa? Ya nggak ngelihat juga. Ya nggak tahu Rasulullah lagi senyum atau Rasulullah SAW lagi bermuka masam. Cuman di situ ada apa? Tarkul aula. Nah kalau tarkul aula dia bukan dosa. Karena yang namanya Rasul itu dia setiap hari naik derajatnya itu. Derajatnya naik. Jadi ada yang bagi orang awam itu pantas, bagi Rasulullah itu tidak pantas. Lah kalau kita ada misalkan orang awam begitu ya, kemudian kita sebel, otomatis wajah kita itu menjadi berubah begitu. Ya di mana dosanya? Otomatis begitu. Sama orang otomatis, kecuali kalau misalkan kita sadar kita sengaja begitu, baru itu dosa. Ini otomatis berubah wajahnya. Rasulullah SAW beberapa kali berubah rona wajahnya itu menjadi marah dan lain sebagainya karena beliau itu manusia biasa. Hal-hal spontan seperti itu terjadi. Yang mana hal-hal spontan seperti itu bagi kita orang biasa nggak jadi masalah. Tapi bagi Rasulullah SAW itu masalah. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditegur karena kesalahan, karena supaya Rasulullah SAW naik derajat keimanannya, bukan keimanannya, naik derajat kebaikannya. Karena Rasulullah itu terus naik sampai kita sekarang, terus sampai Rasulullah SAW wafat itu terus menerus naik begitu. Ya, makanya beruntunglah jadi orang mukmin. Kenapa? Karena tatkala wafat, tatkala meninggal, dosa-dosanya terhapus, amalnya bertambah terus ya, dari jariah, kemudian dari ilmu yang diamalkan, dari doa-doanya orang-orang soleh atau atau kerabat dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW itu kan terbebas dari dosa dari awal, kita sudah tahu. Semenjak Rasulullah SAW wafat, semua kebaikan orang-orang muslim itu Rasulullah punya andil di dalamnya. Makanya terus naik derajatnya gitu. Ini yaumil qiyamah terus sampai tidak ada habisnya, sampai tidak ada ujungnya. Makanya kenapa kita selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh itu jadi dari segi itu begitu ya. Nah, masih panjang ini sepertinya ya. Ini masih panjang videonya dan ini sudah setengah jam. Kalau masih mau dilanjut, silahkan komentar di bawah ya. Kalau banyak yang mau dilanjut, insya Allah kita lanjut. Cuman sampai sini Habib ini tidak menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.